Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pinggala Zulfandaya, NIM 6211420064. Di sini saya ada tugas meresum MK Biokimia Olahraga, topik 4, proses kimia kontraksi otot rangka. Langsung saja ke topiknya. Tulang dan otot merupakan komponen-komponen yang menyusun tubuh kita, sehingga bisa mempunyai fungsi secara maksimal. Tanpa adanya kedua komponen tersebut, pastinya kita tidak akan bisa melakukan gerakan-gerakan ataupun beraktivitas normal sehari-hari, seperti sekarang ini. Untuk itu, perlu mengetahui bagaimana sebenarnya cara kerja otot yang ada di dalam tubuh kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang menarik mengenai kontraksi otot. Adapun mekanisme kerja otot itu sendiri memiliki mekanisme khusus untuk berkontraksi, dan kontraksi pada otot tersebut biasanya akan menimbulkan terjadinya banyak gerakan. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti ini, dan juga bagaimanakah proses terjadinya kontraksi otot tersebut? Nah, pada umumnya, otot mulai berkontraksi apabila terkena suatu perangsangan. Adapun kontraksi otot tersebut biasanya disebut dengan nama model pergeseran filamen atau sliding filament mode. Adapun proses terjadinya kontraksi otot tersebut adalah sebagai berikut. Kontraksi otot diawali dengan adanya impuls saraf. Pada saat datangnya impuls, sinapsis atau daerah hubungan di antara sistem saraf pada manusia dan serabut otot yang dipenuhi oleh asetilkolin. Proses yang kedua, setelah asetilkolin ini akan membereskan ion-ion kalsium atau Ca2 ke serabut otot. Proses yang ketiga, ion kalsium akan bersenyawa dengan molekul troponin dan tropomyosin yang menyebabkan adanya sisi aktif pada filamen yang tipis atau aktin. Proses yang keempat, kepala myosin atau filamen tebal segera bergabung dengan filamen tipis tepat pada sisi aktif. Gabungan sisi aktif dengan kepala myosin tersebut disebut sebagai jembatan penyeberangan atau cross bridges. Setelah berbentuk jembatan penyeberangan tersebut, kemudian akan membebaskan sejumlah energi dan akan mengirimkan energi tersebut ke arah filamen tipis. Proses inilah yang menyebabkan filamen tipis tersebut mengerut. Secara keseluruhan, sarkomer ikut mengerut yang mengakibatkan otot pun ikut berkerut. Kemudian kepala myosin tersebut akan lepas dari filamen tipis. Itulah yang membuat terjadinya kontraksi otot. Ketika bagian-bagian dari sel otot sedang dalam kondisi istirahat atau relaksasi, maka tempat yang digunakan untuk mengikat myosin pada bagian filamen yang halus akan dihambat oleh suatu protein reguler yang bernama tropomyosin. Pada protein regulator lainnya, yakni troponin yang bersifat kompleks akan melakukan pengontrolan di posisi tropomyosin yang ada pada bagian filamen halus tersebut. Agar bagian sel pada otot dapat mengalami kontraksi, maka tempat yang digunakan untuk proses pengikatan myosin di bagian aktin wajib terbuka. Tempat yang digunakan untuk proses pengikatan di aktin bisa terbuka ketika ion kalsium melakukan pengikatan troponin, yang akan mengubah suatu interaksi di antara bagian troponin dan juga tropomyosin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.